Hai Sagittarius di 2025. Kita langsung aja ya. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai, dan cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Sagittarius, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Sagittarius, tapi nonton juga moon sign kalian untuk melihat sisi emosional kalian selama tahun 2025 dan juga rising atau ascendant sign kalian. Di situ untuk melihat apa sih yang akan terjadi secara fisik atau secara nyata kepada kalian di 2025. Oke, langsung aja ya. Gue mulai dengan Literary Witches Oracle card ya. Tema Sagittarius di tahun 2025 dalam 4 kartu untuk 4 semester. Komunitas kebalik. Wings. Sayap. Wall. Tembok. Rebellion, pemberontak. Under the deck, the subconscious, alam bawah sadar. Oke. Di 3 bulan pertama tahun 2025, mungkin dengan energinya komunitas kebalik ya, komunitas kebalik. Mungkin kalian melepaskan komunitas di mana kalian biasanya berada. Komunitas di sini ya macam-macam, entah itu lingkungan di mana kalian tinggal, lingkungan di mana kalian bekerja, atau bahkan lingkungan terdekat kalian ya, keluarga kalian sendiri. Kalian akan melepaskan diri, atau kalian akan melepaskan lingkungan pertemanan. Ini general reading. Dan April sampai Juni ya, kalian dapat sayap. Terbanglah tinggi seperti elang, asik. Jadi kalian punya kebebasan. Di bulan Juli sampai September kalian dapat the wall, tembok. Kalian mencoba untuk membangun benteng, mungkin melindungi diri ya, melindungi diri kalian sendiri, mencoba untuk bertahan. Kita lihat nanti ya kontekstualnya gimana dengan tarot. Di bulan Oktober sampai Desember, di penghujung tahun kalian dapat rebellion, pemberontakan. Mungkin ini adalah batasan ya, tembok ini, wall ini. Ada batasan-batasan, dan di akhir tahun kalian akan menembus batasan-batasan itu. Dan ternyata kalau kita mundur gitu ya, di atas langit ada langit tuh. Langit itu bukan batasan. Alam bawah sadarnya ya, alam bawah sadar, subconscious. Jadi perlu kalian sadarin kayaknya untuk ini secara overall tahun 2025, sadari alam bawah sadar kalian. Lanjut langsung dengan Lucky Tarot. Kita lihat apa yang Sagittarius perlu ketahui. Petunjuk untuk Sagittarius ketahui dengan 12 kartu untuk 12 bulan di tahun 2025, apa yang terjadi pada Sagittarius. Petunjuk untuk Sagittarius ketahui dengan 12 kartu untuk 12 bulan di tahun 2025, apa yang terjadi pada Sagittarius. The Sun, Januari.
Februari Temperance. Maret High Priestess. April Strength. May The Emperor. Juni Justice. Juli Judgment. Agustus The Empress. September Death. Oktober The Lovers. November The World. Desember The Hangman. Under the Deck The Tower. Oke. Januari kalian dapat The Sun. The Sun di bulan Januari itu kan kita udah masuk ke seasonnya si Capricorn, dan di akhir Januari kita masuk ke seasonnya si Aquarius, ya nggak? Nah, untuk Januari buat Sagittarius ini kayaknya saatnya untuk release, healing, melepaskan hal-hal yang sifatnya nggak lagi apa namanya, akan terungkap lah ya, akan terungkap hal-hal kalian sudah mulai memetakan gitu loh, alam bawah sadar kalian ya, alam bawah sadar kalian mana yang udah nggak sesuai lagi dengan kalian ya, kalian akan coba release gitu, healing. Dan ya kalian akan lebih banyak diam sih, mencoba mencermati terus ya. Dan tanggal 6 Januari Mars yang masih retrograde itu dia akan meninggalkan Leo masuk ke Cancer dan akan stay di sana sampai bulan April. Jadi seperti yang sering gue bilang di episode sebelumnya ya, Mars itu api ya, masuk ke Cancer yang sejatinya air itu nggak nyaman, jadi sangat impulsif dan emosional gitu loh, sangat emosional. Istilahnya api jadi padam ya, kena air. Impulsif, sangat emosional, sangat mudah baperan gitu ya. Anyway, yang mana buat Saji ini tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, hal-hal yang sifatnya milik bersama, kalian bagaimana membagi itu ya. Tindakan apa yang kalian, bagaimana kalian bereaksi untuk hal-hal itu, entah itu warisan, entah itu properti ya kan, finansial. Anyway, dan yang paling menjadi highlight di bulan Januari dan di tahun 2025 adalah pergeseran lunar nodes dari aksis Aries dan Libra bergeser ke Pisces dan Virgo gitu. Aries sama Libra. Jadi kalau selama 1,5 tahun, karena dia bergeser setiap 1,5 tahun, jadi satu setengah tahun ke belakang ya, kalau kalian fokusnya adalah bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang hobi kalian, kreativitas kalian, tentang bagaimana kalian menghabiskan waktu atau berinvestasi ya
bagaimana kalian mencari kebahagiaan gitu ya, apa yang membuat kalian senang gitu. It's all about pleasure gitu, enjoy gitu ya. Jadi kalau fokus kalian selama 1,5 tahun itu gimana sih supaya gue senang aja deh gitu. Itu terkait dengan kreativitas kita ya, bagaimana kita mengekspresikan diri. Dan itu karena Notes itu adalah fokus kita ke depannya gitu. Jadi selama 1,5 tahun kemarin kalian fokusnya adalah itu gitu kan, karena Notes-nya di Aries. Dan South Notes itu adalah hal-hal yang sifatnya kita udah sangat pahami atau ngelotok gitu ya, yang kadang perlu kita tinggalkan untuk supaya nggak berat-beratin kita menuju ke fokus kita gitu loh ya. Kan istilahnya kalau air udah penuh nggak bisa diisi lagi, gelas kalau udah penuh nggak bisa diisi lagi. Jadi kadang kita harus ngurangin supaya bisa nambah pengetahuan baru, apapun itulah ya. Nah, Notes di Libra itu termasuk juga dengan lingkungan, komunitas, ya, komunitas kebalik tuh. Kalian sudah melepaskan komunitas mungkin ya, komunitas udah gue jelasin komunitas itu apa maksudnya ya kan, bahkan termasuk kontribusi apa yang kalian berikan pada komunitas itu. Itu kalau kalian udah ngelotok banget gitu, apa yang kalian perlu, kayak udah nggak perlu lagi deh gue kasih ini gitu, gue kontribusi ini gitu, kayak gue nggak perlu lagi deh tinggal di sini, kayak gue nggak perlu lagi deh kerja di sini, kayak gitu-gitu. Nah, di tanggal 11 Januari dia akan geser ke Pisces Virgo ya. Artinya di sini fokus kalian ke depannya mungkin beberapa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai aja. Untuk beberapa dari kalian ini tentang properti, fokus kalian di properti ya, mungkin kalian pindah rumah gitu kan. Untuk beberapa lagi dari kalian ini tentang rumah tangga, untuk beberapa dari kalian tentang tradisi, beberapa dari kalian tentang stabilitas emosional di keluarga ya, tentang leluhur lah gitu. Makanya bicara tentang alam bawah sadar ini juga tentang tradisi dan leluhur. Oke. Nah itu Notes di Pisces selama 1,5 tahun ke depan. Oke. Dan South Notes-nya itu ada di Virgo. Yang mana buat Sagittarius itu adalah tentang status, tentang profesi atau karir, tentang visi dan misi jangka panjang, goal kalian, tentang reputasi yang mungkin itu malah menjadi beban atau rintangan kalian untuk mencapai stabilitas emosional kalian, untuk mencapai untuk mengikuti apa sih maunya gitu kan, si leluhur gitu, atau ngikutin ya, leluhur itu bisa termasuk orang tua ya gitu. Oke, jadi selama 1,5 tahun ke depan fokus kalian adalah bagaimana status kalian sekarang, profesi kalian sekarang, atau visi dan misi kalian sekarang itu masih sesuai nggak untuk mendapatkan stabilitas emosional atau ajak nggak ya, solid fondasi, entah itu dalam rumah tangga, entah itu properti, whatever. Dan Uranus dan Uranus direct di Taurus penghujung bulan Januari. Nah itu mungkin yang selama ini kalian istilahnya selama ini kalian selalu mengungkapkan, di bulan antara bulan Januari Februari ini kalian malah diam gitu, dan lebih mencermati gitu, dan mempelajari segalanya, mencermati segalanya, membangun strategi di dalam sini. Could be. Anyway, bicara tentang energi The Sun ini, jadi akan ada terungkap juga sih gitu loh. Ada kebenaran terungkap di sini ya, dengan energi The Sun.
Ya, kalau ada yang berakhir juga mungkin emang harusnya pindah rumah mungkin, jangan pindah rumah atau pindah negara, ya. Oke, atau mungkin harus ada yang belajar atau kerja di tempat lain, ya kan. Anyway, di bulan Februari kalian dapat Temperance. Ini energi kalian sendiri. Kalian diminta bersabar untuk ngerelis, melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan lama atau hal-hal yang sifatnya nyaman untuk kalian lakukan, situasi nyaman kalian, ya. Kalian diminta bersabar untuk mendapatkan kesadaran kalian. Jadi kadang kita memang selalu diuji, ya, diuji dengan, ya, meninggalkan zona nyaman kita. Itu bulan Februari, dan di bulan Februari highlightsnya adalah Jupiter direct finally di Gemini. Jadi ini tentang mungkin kalian melepaskan partner, entah itu personal atau profesional. Artinya kalian mungkin menemukan suatu kesulitan, ya, agak kesulitan untuk ya biasanya kita bayar ini bareng, sekarang dia udah nggak ada, jadi gue harus bayar semuanya sendiri. Di saat biasanya ada yang bantuin ini, ternyata gue sekarang semuanya harus ngerjain sendiri, kayak gitu. Jadi, tapi ada happiness loh di situ. Dan di bulan Februari itu, oh ya, Mars direct tetap di Cancer, Jadi di situ juga kalian mencoba untuk mulai mengambil tanggung jawab atau menjadi disiplin pada diri kalian sendiri, ya. Kalau hal yang biasanya kita berbagi gitu, ya, ini saatnya gue harus bisa gitu kan, tanggung jawab pada apapun kebutuhan gue sendiri gitu, tanpa harus bergantung dan segala macem. Itu bulan Maret. Oh ya, di bulan Februari ini masih di Aquarius, ya. Oh, oke. Maksudnya seasonnya masih Aquarius. Dan di bulan Maret kita masuk ke season Pisces. Kalian dapat The High Priestess, ya. Ini energi Pisces. Entah kalian mungkin berurusan dengan Pisces, atau ini artinya kalian lebih mencoba menyelaras dengan intuisi kalian sendiri. Kalian menjadi lebih peka. Kalian akan lebih diam, mencermati, tanpa beropini bahkan menilai. Kalian diam, kan? Karena kalian juga ingin mencoba membangun kekuatan dan kepercayaan diri kalian gitu loh, untuk menjadi yang lebih kuat dan mampu. Di bulan Maret itu ada energinya lunar eclipse, gerhana bulan di Virgo. Jadi ada yang mungkin sangat emosional buat kalian, entah itu akhir, karena bicara tentang akhir, ending itu pasti new beginning, ya, pasti adanya sesuatu yang baru. Jadi nggak perlu juga di gitu, ya. Apa-apa juga sih, boleh banget, ya. Karena menangis atau meratapi itu kadang memang kita itu bentuk dari healing kita sendiri. Jadi mungkin ada yang berakhir, entah itu status, entah itu karir, entah itu visi jangka panjang, ya, reputasi, whatever. Itu ada yang berakhir untuk Sagittarius. Jadi nih, komunitas kebalik. Dan di bulan Maret itu juga Lilith masuk ke Scorpio. Nah, ini nih,
Lilith itu bukan planet, Lilith itu asteroid ya, sisi gelap emosional kita ya. Dia meninggalkan si Libra masuk ke Scorpio. Artinya itu dalam loh masuk ke Scorpio itu. Jadi Lilith itu adalah sisi emosional yang selalu kita coba abaikan, yang coba kita tekan, coba kita pendem. Itu keluarnya bisa sedep gitu. Kalau terus dipendem, kalau ditekan itu bisa pecahnya pecah. Nah, Lilith di Scorpio buat Sagittarius, karena Scorpio itu ada di rumah ke-12, itu tentang alam bawah sadar, tentang karma, tentang ketidakjelasan, tentang kegelapan itu sendiri yang di luar kemampuan kita bernalar ya. Ketidaktahuan kita tentang spiritualitas itu sendiri yang tidak punya bentuk, kebebasan itu sendiri. Jadi, nah buat Scorpio makanya di sini kalian dapat subconscious, alam bawah sadar kalian itu istilahnya udah jerit minta disadari, kan? Makanya kalian dapetin ini Pisces di rumah ke-12 itu sebenarnya originalnya rumahnya si Pisces. Tapi buat Sagittarius itu Scorpio sama-sama dalam, water, air. Menyelaras dengan batin kalian sendirilah, intuisi kalian sendiri, alam bawah sadar kalian. Dan ada solar eclipse, gerhana matahari. Ya, gerhana matahari itu masih di Aries, tapi tentang Aries. Jadi kalau bicara tentang gerhana matahari itu yang biasanya berdampak adalah tentang presiden gitu, tentang orang yang punya kuasa atau power, tentang ya yang punya power, entah itu bos, ya, entah itu corporation, entah itu hanya sekedar idola kita, entah itu artis gitu. Yang biasa berdampak tuh yang kayak gitu-gitu. Atau secara ini lingkup kecilnya adalah siapa yang berkuasa di rumah kita. Nah, ada kebenaran yang terungkap di situ gitu. Ya. Dan karena ini bicara tentang Aries, ini tentang mungkin anak, tentang buat Sagittarius ya. Ini tentang kreativitas kalian dan bagaimana kalian mengekspresikan diri ya. Itu mungkin tertekan ya, jadi kalian nggak bisa mengungkapkan gitu kan. Jadi ini akan pecah nih gitu, akan pecah. Dan di akhir bulan Maret Neptune meninggalkan Pisces. Setelah 14 tahun ada di Pisces, dia masuk ke Aries. Nah, kalian inget lagi, kalian waktu jadi tahun 2010 ya sampai tahun kemarin itu visi atau goal kalian apa sih? Mimpi kalian atau idealnya menurut kalian itu apa yang kalian ingin capai? Mungkin sekarang ada pergeseran di situ. Entah itu tentang marriage life mungkin ya, karena bicara tentang Pisces ya, tadi gue jelaskan North Node kalian ada di Pisces gitu. Kalian, maksudnya kita semua. Nah, buat kalian itu adalah tentang properti, rumah tangga, keluarga, tradisi, stabilitas emosional. Mungkin selama ini ya, karena Neptune di Pisces ya, kalian mengidam-idamkan gitu kan yang namanya keluarga bahagia gitu. It sounds more like American dreams, isn't it? Ya kan? Ya, itu deh gitu kan. Mungkin ada yang bergeser sekarang karena Neptune meninggalkan Pisces masuk ke Aries. Kalau kalian itu di akhir Maret ya. Ntar kita lihat. Dan mungkin kalian akan mulai mengambil sikap tentang pergeseran itu tadi, idealisme atau ideologi atau mimpi kalian ya. Di bulan April kalian dapat ini
apa namanya? Aduh, apa namanya ini? The Strength. Gue tinggal baca aja susah banget ya. The Strength. Ini energi Leo. Ya. Setelah mungkin kalian di awal bulan maksud gue di awal tahun ya, kan udah banyak sering diem ya, gitu, mencoba mencermati dan membangun semuanya gitu kan. Ya. Kalian akan bersuara, kalian akan tampil, ya kan? Menyuarakan aspirasi. Ya. Nih, di bulan April sampai bulan Juni kalian dapat sayap. Kalian akan mengungkapkan apa aspirasi kalian, apa yang sebenarnya kalian inginkan. Mungkin kalian ingin mengakhiri status kalian, karir kalian, sekolah kalian. Nggak, udah gue mau cuti, ya. Bisa banget ya. Atau bahkan gue udah nggak mau tinggal di sini lagi, gue mau cabut, gue mau pindah. Atau kalian cuman beberapa dari kalian memutuskan untuk lebih mampu. Gue nggak suka menjadi yang bergantung, kondependen gitu, nggak mau. Gue harus mampu. Bisa juga hal yang seperti itu. Gue nggak mau lagi tergantung dengan siapapun. Nah, kan? Di bulan April itu energinya cuman Venus, dan karena di bulan Maret Venus retrograde. Ya, nggak gue sebutin tadi karena masih banyak hal lain yang lebih highlights. Di bulan April ini Venus dan Mercury direct. Ya. Jadi dia sebulan dia retrograde. Jadi di sini makanya kalian akan mendapatkan kebebasan. Ya, ini dari bulan April atau bulan Juni, berkisaran sekitar itu ya. Dan pada bulan Mei kalian dapat apa? The Emperor. Kalian akan mengambil lagi semua energi kalian, kuasa, power kalian yang sudah kalian berikan kepada orang lain selain diri kalian. Kalian ambil lagi itu semua kendali kalian untuk menjadi yang mampu, ya kan? Dan bertanggung jawab terhadap apapun itu keinginan kalian, kebebasan kalian dalam menentukan hidup dan nasib kalian. Ini energi Aries. Dan di rumahnya Aries, Neptun ke Aries, ya kan? Neptun di Aries. Jadi itu tadi mimpi, goal, ya, ideologi, idealnya kayak gimana, ya kan? Adalah menjadi yang mampu, menjadi yang punya kendali akan hidup kalian sendiri. Keren kan? Keren, gue suka. Di bulan Juni, di bulan Mei itu ada apa? Saturnus, ya, Saturnus itu akan masuk ke Aries dan meninggalkan Pisces juga. Disupport dong sama energi Saturnus, ya kan, yang masuk ke Aries. Jadi nggak hanya Neptun yang masuk ke Aries, tapi juga Saturnus yang masuk ke Aries. Plus Saturnus itu adalah energinya yang bikin, energinya itu institusi, ya, lembaga, yang membuat kebijakan-kebijakan dan peraturan. Energinya itu tentang disiplin, tanggung jawab, ya kan? Disupport dong keinginan kalian untuk mempunyai kendali atau kuasa, ya kan? Disupport. Tapi Plutonya lagi retrograde di bulan Mei. Dan bulan Juni kalian dapat justice. Mungkin ada yang maju ke pengadilan di bulan Juni.
Hmm, ini energi Libra. Energi Libra. Iya. Bulan Juni itu ya nggak hanya jadi setelah siapa Saturnus masuk Aries, bulan Juni itu Jupiter meninggalkan Gemini masuk ke Cancer. Oh iya, di bulan April tadi ya. Oh iya bener nih, mulai April nih. Sorry kalau gue balik lagi sedikit, nah, karena gue tidak menjelaskan yang tadi ya. Mars akhirnya masuk ke Leo, ini energi Leo. Dan di bulan Juni itu Venus konjang Chiron. Venus itu kan planet value, relationship, dan harmoni ya. Dia konjungsi dengan Chiron. Chiron itu apa sih? Chiron itu the wounded healer. The wounded healer itu apa sih? Penyembuh trauma. Chiron itu asteroid, bukan planet ya. Tapi dia berkonjungsi dengan Jupiter. Sorry. Chiron berkonjungsi dengan Venus. Jadi mungkin ada masalah relationship atau money, value ya yang perlu didiskusikan dengan si penyembuh trauma ini gitu. Ya kan? Nih. Jadi mungkin ini bicara tentang keseimbangan, being fair ya. Yang adil tuh gimana ya kan? Jadi mungkin beberapa dari kalian ini masalah gunung gini, beberapa dari kalian ini masalah maju ke pengadilan ya. Dan dengan Jupiter masuk ke Cancer, buat Sagittarius itu memang tentang hal-hal yang sifatnya milik bersama. Ya, bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan. Udara, waktu, ideologi, filosofi, properti, warisan, kerjasama, joint venture, finansial, anak, kalau emang ada. Dan Jupiter itu adalah planet keberuntungan, berkah spiritual, ya. Dan kita akan mendapatkan ya, keberuntungan atau berkah spiritual itu di saat kita bisa mampu melampaui batasan-batasan kita secara duniawi atau materi. Lawannya spiritual adalah duniawi, yang nyata, yang punya bentuk materi. Dan full moon di Sagittarius, kalian akan terungkap kebenarannya ya kan. Mungkin kalian juga mendapatkan kemenangan mungkin. Yang jelas reputasi kalian pun juga akan ada sisi shedding skin, apa ya, ngelotok gitu loh, kulit ngelotok tuh, pergantian kulit. Ada sisi dari image kalian yang memang harus kalian akhiri. Oke. Di bulan Juni dan di bulan Juli keputusan, hasil pengadilan mungkin, judgment, yang mana kalian dapat kesempatan kedua sih kalau kalian mau ya, untuk melakukan pendekatan dengan pendekatan yang berbeda gitu kan. Ini energi Pluto ada di Aquarius, tapi ya itu kembali lagi pilihan kalian sendiri ya kan? Bagaimana kalian mencermati diri kalian sendiri untuk bisa mengambil keputusan itu ya. Kalian ingin mencoba lagi atau enggak gitu. Tapi deh, kalian yang jelas saat pilihan itu ada. Wow. Dan di bulan Juli itu energinya adalah Neptune retrograde.
Dan Uranus yang meninggalkan Gemini, masuk ke Gemini, maaf. Meninggalkan Taurus, masuk ke Gemini. Artinya, kalian akan mulai memberontak. Karena Uranus itu adalah pemberontak energinya. Untuk hal-hal yang sifatnya sudah lagi tidak selaras atau tidak sesuai dengan kalian, kalian akan mencoba untuk melepaskan diri. Wow, kalau katanya si Oracle Literary Witches, di bulan Juli sampai bulan September nih, kalian merasakan ketidakbebasan, keterkekangan, ya kan? Itu. Dan kalian akan memberontak. Oke. Kalaupun kalian ingin merujuk dengan ketentuan tralala A B C D E wish gitu. Tapi jangan ini, jadi kalian menuntut jaminan gitu loh. Menuntut security, ya kan? Kalau kalian aman kan gitu. Ini itu masuk dalam batasan. Dan di bulan Juli itu juga Merkuri retrograde, Chiron retrograde. Ya, kalian belum dengan energi Chiron yang retrograde, lagi-lagi kalian belum bisa mendapatkan sepenuhnya kendali akan hidup kalian sendiri. Karena kalian masih harus berproses dalam healingnya kalian sendiri. Dalam mengekspresikan diri kalian sendiri, siapa sih jati diri kalian gitu. Oke. Apa sih yang kalian inginkan? Sebenarnya kalian yang menginginkan atau orang lain atau leluhur? Anyway, bulan Agustus kalian dapat The Empress nih, energi Venus, ya kan? Bulan Agustus Venusnya ada di Venusnya ada di Virgo dan dia konjang dengan Jupiter. Kok di Virgo, di Cancer. Venus di Cancer dan konjang dengan Jupiter, konjungsi dengan Jupiter. Ini kalau di bulan Juni si Venusnya mau coba untuk ngerilis ya, untuk mencoba untuk healing gitu kan. Nah, si Venus di bulan Agustus ini, si Venus berdiskusi dengan Jupiter yang mana bagaimana kalian melampaui batasan-batasan diri kalian sendiri. Value kalian sendiri di mana gitu. Bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri gitu. Atau kalian merasa aman tapi kalian tertekan. Kalian merasa aman, terlindungi, semuanya terlala, tapi gitu kan, sebenarnya kalian yang di penjara. Kalian nggak punya kebebasan. Agustus. Dan Merkuri direct di bulan itu, dan bicara tentang The Empress ini, untuk kalian udah siap sebenarnya untuk memulai sesuatu yang baru, melihat dengan cara yang baru, ya kan? Bagaimana berbagi dengan mindset yang baru. Kalian mencoba untuk masih menahan. Menahan itu maksudnya gini, menahan itu menekan.
kalian masih merasa bergantung, ada ketergantungan di sini, masih terikat, wah kurang lebih. Ada kondependensi di sini. Ya. Di bulan September, kalian dapat death. Death itu energi Scorpio. Your subconscious mind, alam bawah sadar kalian, karma. Tentang kodependensi itu yang mungkin memang akan berakhir. Kalau kalian mampu mendeteksi alam bawah sadar kalian, kenapa kalian mengambil keputusan apapun itu. Karena kita adalah sebab dan akibat itu sendiri kan. Apapun yang kita alami sekarang karena kita mengambil pilihan. Kenapa gitu kan. Saat itu belum tentu sekarang kita melihatnya dengan sudut pandang yang sama gitu. Dan di bulan September itu banyak banget nih, ada gerhana bulan dan gerhana matahari, dan Saturn meninggalkan Aries, akhirnya dia mundur lagi. Jadi si Saturn yang masuk ke Aries, Neptune yang masuk ke Aries meninggalkan Pisces, Jupiter yang masuk ke Cancer, Uranus yang masuk ke Gemini di tahun ini ya. Ini semua cuman di tahun 2025 ini kita cuma dikasih icip. Bagaimana nanti di depannya gitu, atau 2026 di saat mereka ajak di yang gue sebutin tadi. Karena di akhir tahun 2025 ini semua retrograde. Dia akan mundur balik lagi ke si Neptune balik ke Pisces, Saturnus balik ke Pisces, Jupiter balik ke Gemini, sedangkan si Uranus balik ke Taurus. Nah, jadi kita cuma dikasih icip dengan apapun pilihan kita di tahun 2025 ini. Nanti kita dibikin mikir lagi gitu. Kita dibikin untuk ngecek dan recheck pilihan kita untuk masa depan itu udah sesuai belum gitu ya. Nah, dengan Saturnus yang balik lagi ke Aquarius, ke Pisces ya, itu kalian akan merasakan lagi hal-hal yang sifatnya gitu. Kalian merasa kayak di penjara, walaupun kalian merasa aman, sentosa, ya kan? Tapi kalian nggak punya kebebasan. Di bulan September ini juga Uranus juga retrograde, ya. Dan lunar eclipse atau gerhana bulan kali ini ada di Pisces, di Virgo. Jadi ini kalian akan kembali lagi menyuarakan aspirasi kalian di rumah, tentang keluarga kalian, whatever ya. Dan gerhana matahari di Virgo ini juga tentang mungkin keinginan dari orang tua ya. Tentang status kalian, tentang pekerjaan kalian, tentang bagaimana kalian seharusnya menjadi, tuntutan-tuntutan dari orang tua mungkin, atau komunitas kalian ya. Dan kita lanjut ya, jadi semua kondependensi itu, ikatan-ikatan itu, ketergantungan itu membuat kita menjadi istilahnya, tapi kan situasi gue gini, wait, how can you be the emperor? Bagaimana kalian bisa mempunyai kendali akan nasib dan hidup kalian sendiri kalau kalian belum bisa menyadari kalau kalian adalah sebab dan akibat itu sendiri, bukan siapapun selain diri kalian. Subconscious mind. Di bulan Oktober kalian dapat apa? The Lovers. Kalian punya pilihan
Untuk menentukan itu, apapun situasi kalian, kalian punya pilihan. Jangan karena berat, terus kalian nggak lihat itu sebagai pilihan. Bukan karena sesuatu itu buruk, bukan berarti kalian nggak punya pilihan. Kalian punya pilihan. Mampu nggak melampaui batasan-batasan cara berpikir kita sendiri? Nah, ini energi Gemini. Nah. Neptune balik lagi ke Pisces di bulan Oktober. Lagi-lagi mimpi-mimpi, ya kan? Mimpi-mimpi idealnya yang selama 14 tahun itu sudah kita rasakan dan ternyata nggak sesuai dengan mungkin mimpi kita, gitu kan? Yang kita ingin bangun, visi dan misi yang kita bangun, terus gimana? Gitu. Kalian mau melakukan perubahan atau enggak? Ya, lagi-lagi nasib kalian itu bisa dirubah kalau kalian mau. Masalahnya kan mau apa enggak? Ya, kalian punya pilihan. Ya. Masalah relationship, masalah partnership, dan bagaimana relationship dengan kesadaran tertinggi kalian sendiri, dengan diri kalian sendiri bagaimana? Ya kan? Dan Pluto direct di sini. Artinya, kalau kalian ingin melakukan perubahan atau transformasi, energi semesta, Pluto itu ngedukung. Gitu. Kan? Oke. Lanjut ke bulan November. Bulan November. Jadi, wait, belum. Ini juga tentang bagaimana kalian menilai ya. Lagi-lagi kalian dapat kesempatan loh untuk merujuk, ya. Kesempatan kedua untuk merujuk. Jadi dipilih. Bulan November kalian dapat the word energi Saturnus yang ada di Pisces. Nih, kalian dapat apa? Rebellion, ya, berontakan. Saturnus di bulan di bulan November Saturn itu direct. Jadi kalau kalian yang tadinya di awal-awal tahun ya, di bulan Mei ya atau di bulan April, kalian mau mengambil kendali atau atas semua hidup kalian, kalian mau mencoba untuk disiplin dan bertanggung jawab dengan tekad kalian sendiri gitu. Sekarang di bulan November itu disupport. Keinginan dan tekad kalian itu disupport sama si Saturnus untuk menyuarakan aspirasi lagi kalian, untuk tekad itu dibuletin lagi ya di bulan November. Dan Uranus masuk ke Gemini, ya kan? Uranus si pemberontak itu balik lagi ke Gemini. Jadi nggak perlu lah gue tekanin lagi ya untuk hal itu. Dan langsung aja kita masuk ke Desember. Desember kalian dapat apa? The Hangman. Nih, masalah yang nggak kelar-kelar. Selama ini yang ada delay. Karena masih adanya ketergantungan itu kondependensi itu, keterikatan itu. Desember. Dan ternyata Desember tahu ini energi Pisces ya. Tergantungan tentang rumah, properti, whatever. Ya. Dan di Desember itu si Lilith, si asteroid itu meninggalkan Scorpio masuk ke Sagittarius. Sagittarius itu kan tentang freedom itself, tentang kebebasan itu sendiri. Dia nggak suka disetir. Gue maunya gini ya gini. Suka orang nggak suka, gue juga nggak peduli. Tuh Sagittarius sejatinya, ya kan?
gue nggak suka di apa namanya diatur, dikekang, whatever lah gitu kan. Dan Neptune direct juga di situ, mulai direct kan. Neptune ini di Pisces ya, direct lagi dia. Dan itu udah di 29 derajat, artinya di derajat-derajat terakhir untuk meninggalkan selamanya Pisces. Paham ya? Dan in overall ya, Mars atau Uranus, pemberontakan itu sendiri, the Tower, you going to do something that is shocking to the world. Kalian akan mengambil sikap yang membuat orang-orang itu akan terkejut ya. Dan Mars, kalaupun ini energinya Mars ada di Capricorn, kalian akan melepaskan semua nilai-nilai yang sudah lagi nggak sesuai dengan kalian, ya kan? Zona nyaman kalian bahkan, ya. Kalian akan melepaskan itu. Oke? Udah segitu aja untuk Sagittarius. Semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share. Sampai ketemu 2025.